Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks yang kita akan fokus terhadap matriks inverse ya. Jadi kita bagi jadi 3 bagian untuk penjelasannya di sini. Pertama, kita lihat motivasinya terlebih dahulu. Jadi bayangkan kalau kita punya sistem persamaan linear secara umum seperti ini ya. Jadi bisa kita ingat lagi, kita punya sistem persamaan linear dengan kita punya n variabel dan m persamaan kan. Jadi kita punya Aij, Bi ini bilangan-bilangan real karena konteksnya kita masih di sistem persamaan linearnya yang seperti ini ya, yang dasar dulu ya. Dan kalau kita lihat, nah kalau kita ingat lagi tentang perkalian matriks, jadi SPL tadi dapat kita nyatakan dalam bentuk A dikalikan X dikalikan B. Jadi kita bisa lihat, dan menariknya adalah bayangkan ketika kita punya sistem persamaan linear ini dan kita punya matriks A dan kita bisa menghitung matriks C yang memenuhi CA itu sama dengan I, artinya apa? Artinya adalah, ya kalau di SPL kan kita ingin mencari ini ya, X-nya di sini ya. Jadi X1, X2, sampai Xn ya. Nilainya seperti apa? Yang artinya kita mencari nilai dari matriks X-nya di sini. Dan kita peroleh apa? Kita peroleh ternyata matriks X-nya ini sama dengan IX. Dan karena I-nya sama dengan CA, jadi bisa ganti I-nya dengan CA, yang artinya ini CAX dan ini sama dengan CB ya. Jadi intinya adalah ketika kita punya B-nya tahu dan kita bisa menghitung matriks C yang memenuhi ini, kita akan bisa mencari solusi dari persamaan linear yang kita inginkan. Jadi itu ya sangat menariknya lah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah matriks C ini selalu ada? Dan kalau misalkan ada, bagaimana cara menghitungnya kan? Jadi pertanyaan terbesarnya kan di situ ya. Jadi misalkan kita punya suatu matriks persegi A, ukurannya n kali n. Kalau kita bisa mendapatkan suatu matriks persegi C sedemikian hingga ketika kita operasikan, kita kalikan di sini jadi I, nah C ini kita sebut dengan inverse dari matriks A. Dan nantinya ya kita lambangkan biasanya ya C-nya di sini sebagai A pangkat min 1 ya. Jadi sama saja, dan secara umum setiap matriks persegi itu belum tentu punya inverse ya. Jadi belum tentu ada inverse-nya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita punya A-nya seperti ini kan. Jadi akan ditunjukkan A-nya ini tidak memiliki inverse. Jadi kita andaikan dia punya inverse. Jadi andaikan ada ini ya ABCD sedemikian hingga jadi identitas. Ini ukuran 2 kali 2. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh SPL ini ya. Dan mungkin tidak? Ya tentunya tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada 0 sama dengan 1 ya. Jadi 0 sama dengan 1 ini ya jelas dia tidak mungkin. Jadi tentunya kalau kita ambil sebarang ini C-nya, ya tidak akan ada yang memenuhi AC sama dengan I. Jadi A-nya ini adalah salah satu contoh matriks yang tidak punya inverse. Selanjutnya, misalkan kita punya matriks ini, jadi A-nya ini 3, negatif 7, negatif 2, 5, ya kan? Jadi kita akan mencari eksistensi matriks C-nya ini. Jadi bagaimana cara mencarinya? Ya kita kalikan saja A dengan C kan. A kali C sama dengan 1, artinya apa? Kita mempunyai sistem persamaan linear ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita cek saja kan. Kita punya 3, negatif 7, negatif 2, 5, ya kan? Dikalikan C11, C12, C21, C22, ini sama dengan 1001 kan? Berarti kan contohnya lah, kalau kita lihat nanti di baris pertama, kolom pertama dari perkalian ini kan kita punya 3C11 dikurang 7C21 sama dengan
1 kan, mau tidak mau ya. Dan kita bisa hitung semuanya, kita peroleh 4 di sini. Dan bagaimana cara mencarinya ya? Kita menyelesaikan SPL biasa ya. Jadi kita bisa cek ternyata yang memenuhi C-nya seperti ini. Dan bisa kita lihat nanti CA jadi 5, 7, atau AC ya. Kalau AC-nya di sini kan berarti kita punya 3, -7, -25, dikalikan dengan 5, 7, 2, 3. Ini jadi apa? Kita peroleh 3 kali 5, 15, dikurang 14. Terus kita punya 21 dikurang 21. Kita punya -10 ditambah 10, dan kita punya -14 dikurang 15 ya, ditambah 15. Jadi ini jadi betul 1001. Cuma yang jadi masalah adalah apa iya kan? Ketika kita ingin menggunakan bentuk ini tadi ya. Jadi kan kalau kita lihat dari motivasinya itu kan matriks inverse kan. Ya, kita ingin menyelesaikan SPL. Tapi dengan cara menyelesaikan SPL lagi kan juga tidak mungkin kan. Jadi tentunya ini tidak efektif dan perlu untuk dilihat. Nah, bagaimana cara mencari matriks inverse-nya secara umum. Nah, untuk yang 2 kali 2 tentunya kita sudah sangat familiar, ya kan? Jadi yang 2 kali 2 ya kita tahu ya, 1/AD dikurang BC dikalikan matriks ini, D dikali A, terus ini min B min C. Dan bisa kita cek lah kalau misalkan tidak percaya ya. Jadi syaratnya tentunya AD dikurang BC ya tidak boleh 0. Nantinya ini yang kita sebut, jadi AD dikurang BC ini yang kita sebut dengan determinan. Dan akan kita bahas di yang selanjutnya. Oke ya, jadi bisa kita cek nanti AA inverse sama dengan I, sama dengan A inverse A ya di sini ya. Jadi mudah sekali untuk ngeceknya karena 2 kali 2. Bagaimana kalau sebarang ukurannya N kali N? Jadi kalau ukurannya N kali N, perhatikan bahwa setiap kali kita membuat, ya kan, mengenakan lah operasi baris elementer ke suatu matriks, dia akan sama dengan kita mengalihkan suatu matriks elementer. Jadi apa itu matriks elementer? Matriks elementer itu adalah matriks yang diperoleh dari I, dan ya kita operasikan, kita OBE sesuai dengan ya yang kita inginkan ya. Jadi contohnya lah, kalau misalkan kita punya I-nya 1001 ya kan, terus kita ingin menukar baris pertama dengan baris kedua, berarti ya E yang nukar tadi jadi ini 01, 10 ya, karena kita tukarkan baris ini dengan baris ini. Atau kalau misalkan baris kedua mau dibuat sekian kali baris pertama, nanti E-nya juga bisa menyesuaikan. Jadi E di sini maksudnya itu ya. Jadi matriks yang diperoleh dari menggunakan satu buah operasi baris elementer dikenakan pada identitas. Jadi kita tahu kita bisa membuat dari serangkaian operasi baris elementer, hanya ini bisa kita ubah sampai dia jadi identitas ya. Jadi kita OBE yang pertama, OBE yang kedua, dan seterusnya, dan pasti berhingga ya. Kenapa? Karena A-nya adalah matriks yang juga berhingga kan, ukurannya N kali N ya. Jadi kalau misalkan endingnya di sini dia jadi identitas yang berukuran N kali N, apa yang terjadi? Bisa kita lihat, ini perkaliannya, ya kan? Jadi ini adalah suatu matriks ya tentunya ya. Jadi misalkan dia U, ya kan? Jadi kita peroleh UA sama dengan IN. Ya, artinya adalah U-nya adalah inverse dari matriks A. Dan sekali lagi, secara umum kalau kita punya ukuran N kali N pun, ya tidak semua matriks itu punya inverse. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya di OBE, jadi tidak setiap matriks itu kita bisa OBE sampai bentuknya benar-benar ya persis seperti I kan. Ya kadang-kadang kan bisa jadi bentuknya lain ya. Jadi itu tadi ya alasannya kenapa kok tidak setiap matriks punya inverse dengan menggunakan metode ini. Oke, jadi teknisnya adalah paling mudah kita punya A, ini kita jajarkan dengan IN, ya kan? Dan selanjutnya ya kita operasikan saja. Jadi kita operasikan,
terus ya kan, sampai dia menjadi matriks identitas A-nya. Dan juga yang bagian I-nya ini kan jalan terus ya. Jadi ketika I-nya dioperasikan, ikuti, nah dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi ya A inverse-nya tadi ya. Jadi A inverse ini dapat ditemukan. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita akan coba ya menggunakan ini satu contoh ini supaya lebih jelas. Jadi bagaimana caranya? Nah, contohnya ini. Misalkan kita punya matriks A-nya di sini. Jadi ini dijajarkan dengan I ya. Berarti kan kita peroleh ini 1, 1, 0, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1. Terus kita punya 5, 7, 3, 5, 2, 5, 6, 1. Kita jajarkan dengan I. I-nya yang ukuran berapa? I-nya ukuran ya 4 kali 4 kan tentunya, karena menyesuaikan. Jadi kita punya 1, 0, 0, 0. Terus kita punya di sini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1 ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita bisa melihat ya di sini bagaimana caranya. Jadi caranya adalah kita OBE. Jadi ini karena kiri atas sudah 1, berarti kan kita tidak perlu ini ya. Kita tidak perlu melihat lagi untuk yang bagian kiri atasnya. Tinggal, nah bagaimana cara untuk menolkan bagian bawahnya 1 utama yang ada di kiri atas tadi ya. Jadi bagaimana caranya? Ya kita lihat saja. Nah, ini dari sini kan berarti kita punya baris kedua ditambahkan baris pertama ya. Terus baris ketiga ditambahkan negatif 5 baris pertama kan. Terus terakhir adalah baris keempat ditambah negatif 2 kali baris pertama. Supaya lebih cepat saja ya. Jadi kita peroleh seperti apa ini? Kita punya baris pertama tetap. Dan ini 1, 0, 0, 0 ya kan. Terus kita punya di sini 0. Ya kan, kalau kita tambahkan, ini tambahkan 1, ditambahkan tetap 1, ini tambahkan 0 ya. Terus ini kita punya 1, 1, 0, 0 ya. Jadi cocok di situ. Dan selanjutnya kita punya apa? Kita punya di sini, kita jadikan 0 juga. Jadi itu dijadikan 0, artinya di sini jadi berapa? Dikurangi 5 baris pertama, berarti kita punya di sini 2. Terus di sini 5 baris pertama ini tetap ya 3 ya. Terus ini 0. Ya kan? Jadi ini 0 benar. Di sini ada negatif 5. Sini 0, 1, 0 ya. Nah, yang bagian sini bagaimana baris keempat ditambah negatif 2 baris pertama ya. Jadi kita punya di sini 0. Terus di sini kita punya 3, 6 ya kan? Negatif 1. Terus kita punya berapa ini? Negatif 2, 0, 0, 1 ya. Jadi di sini, terus selanjutnya karena di sini sudah 1, berarti kita coba operasikan ya. Jadi supaya di sini 2, di sini jadi inilah, yang 2-nya ini jadi 0, 3-nya jadi 0 ya. Jadi bagaimana? Berarti kan kita punya apa? Baris ketiga tambah negatif 2 kali baris kedua ya. Baris kedua, terus selanjutnya apa? Di situ baris keempat ditambah negatif 3 baris kedua. Jadi kita peroleh matriksnya seperti apa? Yang ini kan tetap ya, baris pertama baris kedua nggak berubah ya. Baris pertama kedua nggak berubah. Berarti kita punya tetap 1, 1, 0, 1. Ya kan, di sini kita punya berapa ini? 1, 0, 0, 0, 0, 0, terus kita punya 0, 1, 1, 0 ya, 1, 0 ya kan. Terus kita punya 1, 1, 0, 0 ya, 1, 1, 0, 0. Terus di sini kita punya berapa ini? 0, 0 ya harusnya ya, karena kan kita memang targetnya ngenolin ini. Dan kita punya negatif 2 kali sini, tambahkan 3, berarti 1 ya, sudah cocok. Terus di sini bagus ini, jadi ini 0. Terus yang selanjutnya adalah kita punya berapa? Ditambahkan ke baris kedua, negatif 2-nya.
negatif 2 tambah negatif 5, negatif 7, terus negatif 2 berarti. Terus di sini masih 1, ini 0. Sini kita punya mau nggak mau jelas 0 ya, karena targetnya itu. Terus kita punya di sini negatif 2 kali 1, negatif 2 negatif 3 ya, tambah 6. Berarti kan di situ jadi 3. Terus selanjutnya ini 0 berarti nggak berubah, negatif 1. Terus selanjutnya di sini negatif 3 tambah negatif 2 ya. Jadi negatif 3 tambah negatif 2 berarti negatif 5. Terus di sini negatif 3 kan tadi. Terus ini 0, ini 1. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini sudah 1 ya. Berarti di sini kita buat 0-nya dulu. Jadi kita punya di sini ya ini ya tetap ya. Jadi kita punya 3-nya ini supaya jadi 0 berarti baris keempat ditambah negatif 3 kali baris ke-3 ya. Berarti kan lainnya tetap. Terus di sini 1 0 0 0. Kita punya 0 1 1 0. Terus di sini kita punya 1 1 0 0, terus kita punya 0 0 1 0, negatif 7, negatif 2 1 0 0 0. Nah, ini harus 0 ya berarti. Terus ini karena atasnya ini ya tetap, atau ini ya. Ya nantilah. Berarti kan kita punya di sini jadi berapa? Negatif 3 dikalikan itu 21 plus 21. Kita punya berapa sih? Di sini negatif 3 dikalikan ini plus 21 kan? Plus 21 ditambahkan ini ya. Jadi negatif 3 tambahkan baris ke-3. Jadi ini plus 21. Jadi 21 tambahkan sini 16 ya, berarti ya 16. Terus ini negatif 3 dikalikan negatif 2, berarti kan 6. 6 tambahkan ini 3. Sini negatif 3, ini 1 ya. Jadi kalau kita buat dia baris keempat dikali negatif 1, berarti ini tetap, semuanya tetap ya. Sebenarnya kita bisa langsung juga ya menolkan atas bawahnya satu utama ya. Jadi tidak harus seperti ini. Supaya lebih cepat bisa seperti itu tadi. Tapi ya sudahlah, terlanjur juga kan. Kita punya dikali negatif 1. Ini kan tetap ya. Negatif 7, negatif 2, 1, 0. Nah yang bawah ini jadi negatif 16, negatif 3, 3, 1. Jadi selanjutnya diapakan ini? Jadi kita mau mengenolkan atasnya. Jadi di sini kan kita bisa lihat bahwa supaya bagian satu ini jadi 0, artinya apa? Kita bisa jumlahkan baris ke 1 ditambah dengan negatif 1 baris keempat. Dan supaya ini langsung 0, nah ini juga bisa kita tambahkan baris kedua ditambah negatif 1 baris ke-3 ya. Jadi supaya cepat saja bisa dilakukan seperti itu kan, jadi langsung saja ya. Jadi kita punya ini ditambahkan kan 1100 ya sudah ya. Terus ini ditambahkan negatif 1 baris ke ini berarti kita punya 17. Kita punya 3 ya kan. Terus kita punya di sini negatif 3 ini 1. Terus yang baris kedua jadi berapa? 0 1. Ini jadi 0 ya, jelas ya. Jadi kita punya baris ketiga ya, berarti negatifnya 7 tambah 1, 8. Kita punya di sini 3. Di sini negatif 1, ini 0 ya. Cocok ya. Jadi ini, terus ini 0010. Terus ini 0001. Nah, tadi supaya tidak terlalu repot lah. Jadi kita gerak sedikit-sedikit dulu ya. Ini 31, terus yang terakhir adalah kita bisa lihat mengenolkan yang baris paling atas. Jadi kita bisa baris pertama ditambahkan negatif 1 kali baris kedua ya. Berarti kita peroleh apa di sini? 1 0 0 0 ya kan? Dan di sini jadi berapa ini? 9 0 negatif 2 1 ya. Ini 0 1 0 0 8 3 negatif 1 0 0010, kita punya negatif 7, negatif 2, 1, 0. Dan yang terakhir kita punya 0001, ini negatif 16, negatif 3,
Ini 3 ya, nggak ada negatifnya, ini 3, 3 ini 1. Jadi kita peroleh apa? A inverse-nya sama dengan yang sebelah ini. Jadi kita punya 90, negatif 21, 83, negatif 1, 0, terus negatif 7, negatif 2, 1, 0, dan terakhir adalah negatif 16, negatif 3, 3, 1 ya. Jadi ini contoh bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks ya. Ukurannya ini sudah tidak hanya 3 kali 3, tapi sudah 4 kali 4. Nah, jadi itu, dan menariknya adalah ada beberapa sifat yang dipenuhi oleh inverse. Jadi menariknya adalah kalau A-nya ini punya inverse, jadi inverse-nya juga punya inverse, yaitu yang balik lagi ya, A-nya lagi ya. Jadi bisa ditunjukkan seperti itu. Dan kalau kita punya perkalian suatu matriks di inverse, nanti urutannya dibalik, terus masing-masing inverse-inverse. Jadi alasannya kenapa ya? Kita cek saja inverse-nya dari AB, kalau ini dikalikan dengan AB, jadi B. Jadi pertama kali itu sebenarnya paling ideal itu ditunjukkan bahwa inverse itu tunggal ya. Jadi tunggal dulu, itu tidak sulit. Kenapa kok bisa tunggal kan? Ya andaikan ada 2, tunjukkan mereka sama kan. Nah itu mudah, dan menariknya adalah ini kalau dikalikan AB, ini kan jadi B inverse, A inverse A ya kan, B, ini kan B inverse IB, dan ini jadi B inverse B, yang ini jadi I ya. Dan arah sebaliknya pun juga sama ya. Jadi kalau kita operasikan AB dengan B inverse A inverse, dia akan jadi I juga. Jadi maka dari itu ya inverse-nya jadi seperti ini ya. Dan sekali lagi paling ideal sebenarnya supaya lebih mudah bisa kita lihat, kita tunjukkan dulu inverse-nya itu tunggal. Jadi kita tahu inverse-nya seperti ini untuk perkaliannya, dan transpose-nya juga bisa kita lihat ya, bisa kita tunjukkan dengan mudah seperti ini. Menariknya adalah, nah ketika kita punya, tadi kan kita salah satu motivasinya ini ya, kita hubungkan dengan sistem persamaan linear mencari solusinya kan. Jadi kalau misalkan A-nya invertible, jelas di sini AX sama dengan 0, solusinya hanya 0 saja. Kenapa? Karena ya bisa kita cek kan, A inverse dikalikan A, kalikan X sama dengan A inverse kali 0, yang mengakibatkan apa? X-nya sama dengan 0. Jadi tidak mungkin ada solusi yang lain. Tapi kalau A-nya tidak invertible bagaimana? Nah, syarat perlu dan cukupnya ada solusi selain 0 untuk ini ya. Jadi kalau dari kanan ke kirinya kan sebenarnya sama saja seperti kontraposisi dari teorema 3. Yang kiri dari kanan, nah itu lebih mudah ketika kita membuktikan dan kita sudah tahu ya beberapa hal yang terkait dengan basis dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dilihat lagi nanti ketika sudah memasuki tentang ruang vektor. Nah ini kenapa menarik ya, karena nanti akan digunakan juga ya di beberapa hal yang lain. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan sampai jumpa di video selanjutnya.